Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kita bertemu kembali ya, walaupun masih dalam keadaan daring. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan Mas Febri dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai kalor jenis. Coba Mbak Eti, supaya teman-teman juga sama-sama ingat, disampaikan kembali. Apakah yang disebut dengan kalor jenis? Baik, Bu. Jadi, kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Betul sekali. Untuk hubungan banyaknya kalor yang diserap, kalor jenis dan kenaikan suhunya bagaimana, Mas Febri kemarin? V sama dengan MC delta T, Bu. Bagus, masih ingat ya semuanya. Kita sekarang membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai asas Black. Semangat ya semuanya? Ya, Bu. Semangat. Oke, sekarang Ibu akan melakukan percobaan. Jadi Ibu memiliki segelas teh panas. Ini ya semuanya. Ini segelas teh panas. Dan Ibu juga memiliki 4 balok es batu. Ini ya, 4 balok es batu. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Karena teh ini panas dan es batu itu dingin, berarti suhunya bagaimana? Bu. Teh panas memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan es batu. Jadi, suhu pada es itu lebih rendah daripada teh. Baik, kemudian Ibu memasukkan 4 balok es batu ini ya ke teh panas. Ibu akan masukkan. Ini dia, Ibu sudah memasukkan balok esnya ke dalam teh panas ini. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi di dalam gelas ini? Balok esnya mencair, Bu. Ya, betul. Ini terlihat juga ya semakin mengecil ukurannya dibanding yang tadi. Kemudian, apalagi yang terjadi di dalam gelas ini? Tehnya jadi enggak terlalu panas lagi, Bu. Baik, mendapat kalian berdua benar. Sekarang Ibu akan bertanya, seperti yang dikatakan Mbak Eti, bahwa balok es ini memiliki suhu yang rendah dan teh panas memiliki suhu yang tinggi. Lalu ketika balok es dimasukkan ke dalam segelas teh panas ini, apakah suhu masing-masing tetap dipertahankan atau bagaimana suhu yang terjadi dalam satu wadah ini? Siapa yang bisa? Izin dulu, Bu. Ya, silahkan. Suhunya berubah. Karena kan keduanya sudah di wadah yang sama. Pasti nantinya akan memiliki satu nilai suhu. Pintar Mas Febri. Jadi ketika sudah menyatu ya dalam gelas ini, dalam satu wadah, maka terbentuklah suhu baru yang dinamakan dengan suhu campuran. Jadi tidak lagi suhu es itu sama dengan yang tadi sebelum dicampurkan, dan suhu teh panas juga tidak sama dengan tadi waktu awal sebelum diberikan es. Bagaimana nilai suhu yang ada di dalam gelas ini atau suhu campurannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mas Febri. Berarti nilai suhu campuran
akan lebih tinggi daripada suhu balok es, tetapi lebih rendah daripada suhu teh panas itu. Tepat, Mas Febri. Maknanya ada suatu proses ya yang terjadi di suatu wadah ini. Proses apa sih yang terjadi pada suatu wadah ini kepada es maupun teh panasnya ketika disatukan? Izin menjawab, Bu. Boleh. Ada pelepasan dan juga penerimaan kalor. Betul. Kemudian Ibu akan bertanya, siapa yang melepas kalor dan siapa yang menerima kalor? Yang melepas kalor itu teh panas. Kalau yang menerima kalor itu es batunya. Baik sekali pendapat dari Mbak Eti, dan Mas Febri juga tadi sudah berpendapat banyak sekali, bagus juga. Jadi pada materi asas Black ini kita diharapkan dapat menjelaskan teori asas Black, penerapan asas Black, dan nantinya kita juga diharapkan mampu menghitung suhu campuran pada suatu ini contohnya teh dan es balok yang dicampurkan. Berapa suhu campurannya gitu ya. Dari pembelajaran kali ini, siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan? Mas Febri? Saya ingin menyampaikan, Bu. Boleh. Kalau dari saya, kalor kan merupakan suatu energi, seperti yang pertemuan minggu lalu sudah jelaskan. Jadi pada asas Black ini, menurut saya, sama dengan hukum kekekalan energi, tetapi terjadinya di kalor. Baik sekali, Mas Febri. Dari Mbak Eti mau menambahkan? Iya, Bu. Saya juga setuju sama Mas Febri kalau asas Black ini sama seperti hukum kekekalan energi. Jadi, nantinya akan memiliki persamaan bahwa kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Sehingga akan memiliki satu suhu yang sama yang nantinya akan dinamakan sebagai suhu campuran. Lengkap sekali, Mbak Eti. Mas Febri juga sudah bagus dalam menyampaikan apa yang sudah didapat. Jadi sudah banyak ya yang kita bahas mengenai asas Black hari ini. Pendapatnya mantap sekali, pokoknya kalian harus tetap belajar untuk memudahkan dalam memahami asas Black ini, karena kita perlu berlatih banyak ya, yang namanya fisika tidak instan, jadi kita harus tetap berlatih terus. Jadi yang sudah seperti kalian sampaikan, bahwa asas Black merupakan hukum kekekalan energi yang terjadi pada kalor, yang memiliki persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal halaman 56-57 untuk menambah pemahaman kalian mengenai asas Black. Apakah bisa dimengerti? Baik, Bisa, Bu. Bisa. Bagus. Waktu pertemuan hari ini sudah habis, jadi Ibu cukupkan saja, tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ibu tutup pembelajarannya. Kalau misal ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup, biar nanti teman-teman bisa membantu menjawab, atau nanti kalau masih bingung, Ibu juga bisa membantu menjawab juga, kita saling berdiskusi. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.